malam Jumat kalian dengan cerita-cerita horor kiriman kalian atau cerita dan mitos yang berkembang di masyarakat. Dan minggu depan adalah malam Jumat tanggal 13 yang konon katanya angka 13 terkenal dengan angka yang sakral dan banyak yang melakukan ritual tertentu di tanggal 13, apalagi malam Jumat. Dan kebetulan minggu depan bakal ada tamu spesial yang akan cerita live apa yang dia alami di sebuah kampus universitas di Surabaya minggu depan. Jadi kalian harus stay tune. Buat malam ini yang lagi dengerin sendirian, kalian bisa cek bahwa tempat tidur kalian atau jendela kalian, siapa tahu sebelum ceritanya dimulai ada sesuatu lain yang sedang ikut mendengarkan podcast ini. Kita tidak pernah tahu. Mungkin hanya berbentuk bayangan atau berbentuk benda di sekitar kalian yang sebenarnya kalian tidak punya benda itu, tapi tiba-tiba muncul. Silakan dicek. Atau buat kalian yang lagi dengerin sama teman kalian, mungkin salah satu dari mereka sudah bilang bahwa tidak bisa hadir malam itu, tapi sosoknya tetap ada di antara kalian saat ini. Mungkin bisa dicek juga temennya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk malam hari ini sih aku gak ada rekomendasi, karena aku belum nemuin buku atau film yang pas aku merekomendasiin buat kalian di minggu ini. Mungkin minggu depan aku bakal coba nonton dari film The Autopsy atau The Possession of Hannah Grace, atau ya itulah, yang katanya aku lihat trailernya sih itu lumayan membuat bergidik ya. Jadi aku bakal nonton minggu ini, dan minggu depan bakal aku review sedikit tentang filmnya atau rekomendasi untuk ditonton atau enggak. Dan untuk malam hari ini, seperti minggu lalu, ada satu mitos yang aku bahas, yaitu tentang rumah yang ditanami sesuatu untuk membuat rumah itu seperti ada penjaganya dari maling atau dari orang yang ingin berbuat jahat. Nah, beberapa hari belakang aku ngelakuin research buat tanya ke orang-orang sekitar yang aku kenal yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam tanda kutip lah. Jadi aku bertanya kepada mereka apakah benar ketika ada rumah yang baru dibangun dan ditanami atau melakukan ritual tertentu, apakah memang benar bakal ada makhluk atau nggak tahu itu apa ya yang bakal menjaga rumahnya. Dan informasi yang aku dapat adalah itu benar, itu terjadi. Bahkan ada salah satu rumah dari orang yang aku kenal itu ditanam. Dan memang tetangganya bilang kalau di rumah tersebut walaupun orangnya lagi keluar, walaupun orangnya sedang tidur, itu bakal ada kayak orang yang mondar-mandir di dalam ruang tamu, kelihatan dari jendela kan, atau di teras depan, katanya seperti itu. Dan beberapa ada yang kontra, ada yang pro ya. Ada yang bilang bahwa itu tidak ada melakukan efek samping, tapi ada juga yang bilang bahwa ketika rumah ditanami hal seperti itu, maka makhluk ini, dalam tanda kutip makhluk tersebut yang dibilang menjaga rumahnya, bakal nyerap energi dari si pemilik rumah. Jadi bakal ada sering emosi, suasana gak enak. Jadi ngerasa di rumah tuh gak kerasan tuh bahasa Indonesia, gak nyaman. Ya gak nyaman, malas di rumah, pengen keluar terus. Pokoknya emosinya jadi panas gitulah. Ada yang bilang seperti itu. Itu akhirnya balik tergantung kepercayaan masing-masing gimana ya. Kalau aku sih kayaknya cukup, karena aku disclaimer kalau aku gak punya kemampuan seperti itu ya. Aku cuma suka melakukan research dan pengen berbagi hal ini kepada kalian. Jadi aku gak punya kekuatan itu. Kalau menurutku sih namanya rumah, kita tempati ya, setidaknya kita buat ibadah lah, buat berdoa. Jadinya mereka nih yang berusaha nyerap energi dari kita bisa disingkirkan lah. Seperti itu informasi yang aku dapat. Dan untuk malam hari ini kita masuk ke ceritanya aja ya.
Cerita untuk malam hari ini datang dari temanku kecil. Jadi beberapa hari yang lalu, berapa hari yang lalu, waktu episode kedua keluar, dia nge-DM aku di Instagram dan bilang dia punya satu cerita yang membuat dia trauma cukup lama dari pengalaman horornya ini, pengalaman mistisnya ini. Yang ngebuat dia trauma tempat gelap, trauma sendiri, trauma tidur sendirian. Dia takut dengan hal seperti itu. Penasaran apa ceritanya? Langsung kita dengerin ceritanya aja yuk. Pasang headset kalian, tutup pintu, matiin lampu, siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita untuk malam hari ini dialami oleh seorang yang bernama Aldi. Waktu dia masih berumur sekitar 12 tahun, dimana saat itu dia baru saja menyelesaikan ujian nasional, yang dimana dia akan mendapatkan liburan untuk jangka waktu yang lumayan panjang sebelum dia masuk ke sekolah menengah pertama. Sepanjang musim liburan, Aldi tidak bisa liburan kemana-mana dikarenakan orang tuanya yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Setiap hari dia harus menghabiskan waktunya di rumah, bermain sendirian di kamar, bermain dengan mainan-mainannya. Hingga sampai pada akhirnya ayah Aldi kasihan pada Aldi. Dan ketika weekend tiba, ayah Aldi punya ide untuk mengajaknya pergi memancing bersama teman-temannya. Weekend yang ditunggu pun tiba. Teman-teman dari ayah Aldi sudah berkumpul di rumah Aldi dari sore. Dan Aldi sudah semangat dari sore untuk menyiapkan barang-barangnya. Dari mulai pakaian, karena takutnya dia nanti di sana main air yang membuat nanti bajunya basah. Kemudian alat pancing yang dibelikan ayahnya waktu Aldi masih berumur 10 tahun. Hingga mainan-mainannya ia bawa waktu itu karena takutnya di sana bosan. Jadi dia bisa bermain dengan mainan-mainannya. Jam 10 mereka berangkat dari rumah Aldi untuk menuju ke sebuah dermaga baru, yang dimana banyak orang bilang dermaga ini ketika air pasang, di mana terjadi pada malam hari, banyak ikan-ikan yang mendekat di dekat dermaga. Jadi memancing akan bisa mendapatkan lebih banyak. Sepanjang perjalanan, teman-teman dari ayah Aldi dan juga ayah Aldi banyak berbincang-bincang tentang ikan apa yang nanti didapatkan, atau malah tidak mendapatkan sama sekali. Mereka bercanda gurau, hingga tidak terasa mereka sudah setengah perjalanan. Tepat pukul setengah 11 malam, lebih dikit waktu itu Aldi bilang, dia berhenti di sebuah warung untuk membeli beberapa camilan, air mineral, hingga rokok. Sang pemilik warung bertanya pada ayah Aldi, hendak kemana mereka ini? Ayah Aldi pun bilang bahwa mereka ingin pergi memancing di dermaga baru yang baru saja selesai dibangun. Kemudian sang pemilik warung bilang, hati-hati karena di situ belum ada yang menjaga. Takutnya jika ada apa-apa seperti terjebur, tidak ada yang bisa membantu. Aldi bilang dia akan hati-hati bersama teman-temannya dan juga Aldi tentunya. Tiba-tiba Aldi bilang ada seorang kakek tua berumur 65-70 tahun menyerobot pembicaraan mereka. Kakek tua itu bilang bahwa di dermaga baru itu jangan pergi setelah maghrib, karena konon katanya dermaga itu angker. Ayah Aldi pun tertawa bukan main beserta teman-temannya. Aldi yang mendengar itu hanya bisa diam, di antara takut dan sangat ingin pergi berlibur, karena menurutnya ini satu-satunya liburan yang bisa ia dapatkan. Ayah Aldi bilang bahwa itu hanya mitos. Dia tidak percaya dengan hal seperti itu. Toh, dia dan teman-temannya cuma memancing, bukan mengadakan pesta di tempat itu. Jadi walaupun tempat itu ada sesuatunya, seenggaknya sesuatu itu tidak terganggu. Begitu kata Aldi. Sembari dia kembali ke mobil dan mengajak Aldi untuk melanjutkan perjalanan. Tidak terasa mereka telah sampai di dermaga tersebut. Sebuah dermaga baru di ujung kota, di dekat pantai tentunya,
dengan pos penjagaan yang masih kosong karena belum ada yang menjaga tentunya. Mobil segera diparkirkan di dekat pos penjagaan dan Aldi bilang bahwa dia berjalan untuk menuju tepi dari dermaga tersebut sekitar 10 menit. 10 menit untuk mencapai dari ujung dari dermaga, tempat yang biasa digunakan orang untuk memancing. Teman-teman ayah Aldi dan ayah Aldi sangat semangat untuk membuka pancingan mereka karena tidak sabar dengan apa yang akan mereka dapatkan di laut tersebut. Aldi bingung. Dia mengingat kata-kata kakek tadi yang bilang bahwa di dermaga tersebut angker. Kemudian ayah Aldi bertanya pada Aldi, bukankah dia harusnya senang? Karena dari tadi Aldi cuma memasang wajah yang datar dan terus memikirkan kata-kata kakek tadi. Kemudian dia berusaha melupakan apa yang dikatakan kakek tadi. Dia berusaha membuka tasnya dan mengambil alat pancing kecil yang ia miliki dan mencoba bergabung bersama ayah dan teman-temannya. 1 jam berlalu. Ikan yang didapatkan sudah lumayan banyak. Tapi Aldi sangat bosan waktu itu karena yang dilakukan hanya menunggu dan menunggu. Aldi merasa ngantuk dan ingin setidaknya beristirahat di dalam mobil. Kemudian dia merengek pada ayahnya untuk mengantarnya ke mobil dan setidaknya beristirahat sebentar. Dia terus merengek pada ayahnya hingga ayahnya terbujuk oleh rayuan Aldi dan segera membawa Aldi ke dalam mobil yang dimana berada di parkiran di dekat pos. Mereka berjalan kembali sekitar 10 menit. Aldi segera masuk lewat pintu samping penumpang dan merebahkan kursinya untuk dapat merebahkan badannya. Dia segera mengambil mainan yang ada dalam tasnya dan sambil bermain kecil. Ayah Aldi ikut duduk di bagian supir dan dia bilang pada Aldi lebih baik tidur saja karena mungkin teman-temannya akan menghabiskan waktu hingga dini hari bahkan pagi. Aldi hanya mengangguk iya karena dia sudah paham memancing butuh waktu yang sangat lama. Ayahnya ikut beristirahat juga di situ akhirnya karena malas kembali untuk berjalan, jadi dia ikut beristirahat bersama Aldi sebentar. Ketika mereka berdua sudah mulai terlelap perlahan-lahan, Aldi cerita bahwa antara sadar dan tidak sadar, dia mendengar segerombolan orang yang berjalan di depannya dan itu sangat ramai. Seperti segerombolan orang-orang yang mau pergi ke suatu pesta pernikahan. Dia membuka matanya pelan-pelan karena dia tahu itu bukan mimpi. Karena dia mendengar itu di kehidupan nyata. Ketika dia buka matanya dan melihat di depan mobilnya, dia melihat segerombolan orang-orang yang memakai pakaian zaman dulu, seperti orang-orang desa yang mau pergi ke satu tempat, seperti tempat perkumpulan. Aldi bingung dan bilang, kemana orang-orang ini mau pergi? Bukankah dermaga ini masih baru? Oh, mungkin saja orang-orang ini mau pergi mencuci atau pergi, entahlah, Aldi tidak tahu. Sesaat sebelum dia melanjutkan tidurnya, dia melihat dari kaca sampingnya, tepat di kebun sebelah parkiran mobilnya, disorot oleh lampu jalanan yang tidak terlalu terang. Antara sadar dan tidak sadar, Aldi melihat seorang perempuan di situ, sedang berdiri, mematung, menghadap mobil Aldi. Aldi hanya diam waktu itu. Dia masih mendengar keramaian orang yang berjalan tadi menuju belakang mobilnya. Kemudian Aldi cepat-cepat untuk menutup matanya dan menghadapkan matanya ke bawah. Keramaian itu tiba-tiba hilang, Aldi bilang. Tiba-tiba sepi, sunyi, tidak ada suara sama sekali. Dipenuhi rasa penasaran, Aldi pun melihat kembali wanita tadi.
Dan ketika dia melihat kembali ke arah wanita tadi, yang Aldi lihat sekarang bukan hanya wanita itu, tapi segerombolan orang-orang yang memakai pakaian desa tadi. Semua lengkap di situ, tersorot lampu cahaya jalan yang remang-remang. Dia melihat pakaian yang lusuh, kotor seperti sudah terkubur di dalam tanah. Dan yang paling Aldi ingat adalah wanita yang ada di depan yang ia lihat sejak awal tidak memiliki bola mata, dan dari mulutnya menetes cairan-cairan yang waktu itu Aldi ingat sekali berwarna merah pekat. Dan orang-orang di belakangnya, orang-orang yang memakai pakaian desa tadi, mereka memiliki bola mata yang hitam, Aldi bilang, baju yang lusuh, dan bahkan ada satu di antara mereka yang tidak memiliki tangan. Aldi tidak bisa menggerakkan tangannya, tidak bisa membuka mulutnya untuk berteriak. Aldi hanya mematung melihat mereka semua. Aldi bilang sekitar 3-4 menit. Kemudian dia bisa menggerakkan mulutnya untuk berteriak. Dia berteriak sekencang-kencangnya hingga ayahnya yang tidur di sampingnya terbangun dan bertanya ada apa, kenapa Aldi berteriak. Aldi hanya diam. Sekarang semua yang dia lihat di bawah remang-remang cahaya jalan tadi sudah hilang, sudah tidak ada. Ayahnya terus bertanya, mencerca Aldi dengan pertanyaan apa yang barusan Aldi lihat. Aldi masih terdiam karena dia tak tahu harus menjelaskan dengan cara apa yang barusan dilihatnya. Aldi terus terdiam hingga ayahnya panik dan kemudian lari memanggil teman-temannya. Teman-teman ayahnya pun bingung karena Aldi ditanyai, dikasih berbagai pertanyaan pun tidak bisa menjawab. Aldi hanya diam. Dia sadar waktu itu, dia bilang dia sadar kalau dia lagi ditanyain pertanyaan, tapi seakan-akan ada sesuatu yang menahan mulutnya untuk bilang dan menceritakan apa yang barusan dia lihat. Hingga akhirnya ada satu dari teman ayah Aldi memutuskan untuk kembali saja malam itu. Segera mereka membereskan alat-alat pancingnya dan pulang dari tempat tersebut. Di tengah-tengah perjalanan mereka berhenti di sebuah minimarket untuk membelikan Aldi entah makanan, jajan ataupun minuman yang dia mau, untuk berusaha membujuk Aldi agar bilang apa yang barusan dia lihat. Tapi Aldi masih tidak bisa beratas patah kata pun. Hingga Aldi ingat sekali waktu itu dia dibelikan sebuah botol air putih dan teman dari ayahnya memberikan doa-doa di air minum tersebut. Dan ketika Aldi meminumnya, tiba-tiba badannya seperti lemas. Tiba-tiba badannya seperti hampir habis ditarik terus dilepasin. Baru dia ngerasa tenang di situ. Dan dia nangis hebat-hebatnya waktu itu. Dia bilang dia nangis kenceng-kencengnya. Dia peluk ayahnya, dia kayaknya apa yang rasa yang Aldi yang narik Aldi ini hilang, kata Aldi, lepas. Kemudian dia baru cerita di minimarket itu kalau dia baru aja ngelihat hantu segerombolan orang-orang desa yang memakai pakaian lusuh, dari mulutnya keluar darah dan bahkan hanya memiliki satu kaki. Ayahnya hanya diam, tidak bisa merespon apapun. Dan akhirnya malam itu mereka melanjutkan dini hari itu mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah dan membiarkan Aldi untuk beristirahat. Besok paginya, karena dipenuhi rasa penasaran, ayah dari Aldi pergi bersama teman-temannya semalam ke daerah itu lagi. Ketika dia
mencoba mencari informasi dari orang-orang sekitar, dari warung-warung yang dia datangi. Ternyata dia mendapatkan informasi bahwa memang di tempat tersebut itu angker, dan jangan sampai ada orang yang datang setelah maghrib, apalagi sendirian. Memang waktu itu Aldi tidak sendirian, tapi mungkin waktu itu Aldi hanya dalam keadaan apes atau tidak beruntung karena bisa melihat mereka. Kemudian akhirnya diceritakanlah pada Aldi kisah dari informasi yang didapatkan oleh ayahnya. Ketika dia sudah berumur sekitar 16-17 tahun. Dan sempat waktu dia masih berumur 12 tahun itu, dia mengalami trauma yang sangat besar. Dia takut kegelapan, dia takut sendirian. Bahkan parahnya dia tidak berani untuk tidur sendiri. Akhirnya selama bertahun-tahun trauma itu mulai hilang dan ayahnya mulai menceritakan apa yang informasi yang didapatkan waktu ayahnya mencari informasi tersebut. Akhirnya Aldi sadar bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Dan ada satu pesan yang Aldi titipkan buat aku untuk diceritakan ke pendengar. Dia bilang bahwa jangan bersikap sombong atau berbicara sembarangan. Dan kita hidup berdampingan dengan mereka. Memang derajat kita lebih tinggi dari mereka, tapi setidaknya sesama makhluk Tuhan, kita saling menghormati dan memberikan mereka space atau privacy. Karena berbicara sesumbar dan memiliki sifat yang sombong atau merasa berkuasa, itu juga mengganggu mereka. Karena kita pun kalau diganggu hewan atau diganggu manusia lain juga pasti ngerasa terganggu dan ingin berasa terancam. Itu yang Aldi ingin aku kasih informasi kepada pendengar. Jadi jangan berbicara sesumbar dan jangan bersikap sombong atau sembarangan. Itu cerita untuk malam hari ini. Benar apa yang Aldi bilang. Jadi orang jangan sesumbar, jangan suka bertindak semaunya. Bahkan untuk di tempat yang sudah kita kenal atau malah di tempat yang baru saja kita datangi, malah seharusnya kita bertindak sopan. Jangan menggunakan kata-kata kasar atau kotor atau bertindak yang tidak sopan. Karena walaupun memang derajat kita lebih tinggi dari mereka yang seperti Aldi bilang, atau kita sama-sama makhluk Tuhan yang harus saling menghormati satu sama lain karena kita selalu hidup berdampingan. Kalian bisa ambil hikmahnya positif dari cerita Aldi tadi, dan jika ada negatifnya bisa kalian buang. Karena aku di sini menceritakan agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik selanjutnya untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Aku rasa itu udah cukup untuk malam hari ini. Kalian bisa beristirahat, dan mungkin ada ikut beristirahat bersama kalian sekarang. Terima kasih untuk yang sudah dengerin. Aku rasa sekian untuk malam hari ini. Terima kasih udah dengerin. Sekali lagi, selamat beristirahat dan selamat malam.